Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 185. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen dan juga dua orang lainnya telah berhasil mendapatkan warisan dari 3 binatang penguasa benua binatang ilahi. Namun siapa sangka pertarungan antara Muchen dan juga Bai Mei yang sebelumnya telah terjadi membuat roh jahat dari ras jahat asing yang telah tersegel di dalam tempat ini mulai hidup kembali. Dan beruntungnya ketiga binatang kuno mulai kembali muncul untuk menolong mereka. Namun mereka yang hanya sisa-sisa dari kehidupan masa lalu merasa jika tak mampu melakukannya sendiri. Karena hal itulah mereka mulai mencari sosok yang memiliki keahlian dalam hal formasi pertempuran spiritual. Tapi sampai saat ini belum ada orang yang mau mengakui akan kemampuan tersebut. Gadis cantik dari klan Phoenix kuno mulai mengedarkan pandangannya. Dengan senyum penuh arti dirinya mulai melihat ke tempat Muchen berada. Melihat tatapan yang dilayangkan oleh gadis cantik dari klan Phoenix kuno, Muchen mulai merasakan sebuah kekhawatiran. Dari tatapan yang ada, gadis itu sepertinya mengetahui jika Muchen memang memiliki kemampuan sebagai seorang master formasi pertempuran. Dengan cepat, gadis dari klan Phoenix kuno berkata, "Saudara muda, maukah kau membantu kami? Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, aku tak yakin jika kalian semuanya bisa selamat." Setelah permintaan ini bergema, banyak sosok yang mulai melihat ke arah Muchen. Mereka melayangkan tatapan mata yang tajam seolah sebagai pertanda jika Muchen harus segera memecahkan kebuntuan yang ada. Dengan pelan, Muchen mencoba untuk menolaknya. Dirinya merasa jika dia tak pantas mengemban tugas karena hanya memiliki kekuatan di tingkat ke-7 saja. Gadis dari klan Phoenix terus berusaha meyakinkan Muchen jika tidak dicoba maka tak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa. Mendengarkan semua ini, Muchen sudah tak mampu mengelak lagi. Banyak sosok kuat juga mulai menyalahkan Muchen atas insiden ini. Sementara itu, di luar altar, wajah iblis mulai semakin terlihat ganas. Dengan gerakan yang pasti, iblis itu mulai membuka mulutnya hingga menyemburkan sebuah asap dengan raungan yang cukup keras. Melihat serangan yang telah datang salah satu pria dari klan binatang burung roh, segudang kuno mulai melancarkan sebuah serangan warna-warni. Hal ini menghasilkan kekuatan luar biasa di mana kedua energi saling mengikis satu sama lain. Dan para generasi muda yang melihat hal ini merasa jika kekuatan penghancur yang ada mungkin bisa mengirimkan mereka semuanya menuju alam baka dalam satu serangan. Setelah cukup lama bertarung, cahaya warna-warni itu mulai terlihat mengalami sebuah retakan akibat serangan asap hitam dari sang iblis. Jika hal ini terus dibiarkan, mereka tak yakin akan bisa menang dengan mudah. Pria dari klan binatang buas juga berusaha untuk membantu rekannya dengan mengeluarkan serangan telapak tangan yang memiliki simbol-simbol kuno. Dengan bantuan ini, asap hitam itu pun mulai didorong mundur supaya tak mendekati altar atau panggung ini hingga pertarungan tersebut menghadapi sebuah jalan buntu. Menyaksikan adegan seperti ini, iblis itu pun kembali memanggil energi yang jauh lebih besar untuk melayangkan serangan. Dari kejauhan, Muchen yang menyaksikan adegan ini mulai merasa jika para penguasa itu memang tak akan pernah sanggup melawan sendirian. Bahkan dari informasi yang ada, iblis itu terbentuk dari kekuatan 5 raja ras jahat asing yang telah dikirimkan menuju alam baka. Karena hal inilah kekuatannya begitu mengerikan dan terasa tidak tertandingi. Dengan yakin, Muchen berkata jika dia mau memberikan bantuan. Namun dengan kekuatan yang sekarang seperti akan sulit untuk mengalahkan sang iblis tersebut. Mendengarkan ucapan dari Muchen, gadis dari klan Phoenix sudah tersenyum senang. Bahkan dengan gerakan santai dia mulai mengeluarkan sebotol giok yang berisi ribuan prajurit dan memiliki kekuatan setara dengan Muchen. Gadis itu menjelaskan jika pasukan yang ada saat ini di depan mereka adalah pasukan dari binatang surgawi legendaris. Melihat pasukan ini, dengan tak percaya Muchen mulai bertanya, "Senior, apakah Anda bermaksud membiarkan diriku mengendalikan pasukan ini untuk mengirim para iblis itu menuju alam baka?" Ketika mendengarkan pertanyaan dari seorang Muchen,
gadis cantik dari klan Phoenix hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan singkat. Melihat anggukan kepala itu, Muchen mulai tak yakin jika dirinya bisa mengendalikan begitu banyak pasukan hanya dengan kekuatan yang bisa menghasilkan 10.000 simbol pertempuran. Ketika melihat kekhawatiran seperti ini, gadis cantik dari klan Phoenix melayangkan sebuah bulu pelindung untuk masuk ke dalam tubuh dari Muchen. Meskipun bahaya yang ditimbulkan masih tetap ada, dirinya yakin dengan bantuan dari bulu itu, Muchen tidak akan hancur begitu saja. Di bawah tatapan dan juga harapan dari banyak orang, Muchen akhirnya memutuskan untuk membantu gadis dari klan Phoenix mengambil tindakan. Setelah melihat sebuah kesungguhan di wajah dari seorang Muchen, gadis dari klan Phoenix mulai memberikan sebuah segel militer pasukan binatang surgawi untuk Muchen. Di segel itu terukur banyak bayangan binatang buas dengan suara gemuruh yang menggetarkan langit dan bumi. Dengan bantuan segel ini, maka Muchen akan bisa mengendalikan semangat juang dari para pasukan yang ada di hadapannya dengan cukup mudah. Melihat benda yang begitu kuat, Muchen mulai menerimanya dengan pelan. Gadis itu berharap jika Muchen akan bisa melakukan seluruh hal ini dengan baik hingga hasil yang diterima juga tidak mengecewakan. Apabila roh jahat itu benar-benar bisa kabur, kemungkinan akan merusak seluruh benua binatang ilahi sepenuhnya. Bahkan mereka juga bisa saja menerobos ke dalam dunia 1000 besar untuk menghancurkan tempat itu. Oleh karenanya, kesulitan seperti apapun harus tetap mereka coba. Gadis dari klan Phoenix kuno dengan cepat mulai berdiri di puncak dari altar ini untuk memberikan perintah pada dua temannya mengganti segel di tangan mereka. Berubahnya segel itu pada akhirnya berhasil membuat 3 gelombang besar mulai melaju pada ketiga patung yang ada di altar ini, yang tak lain adalah patung burung Phoenix kuno dan juga 2 yang lainnya. Karena energi yang begitu besar, patung itu pun pada akhirnya mulai hancur hingga berubah menjadi 3 makhluk besar yang merupakan perwujudan asli dari ketiga penguasa binatang yang telah membawa kekuatan lama seorang penguasa surgawi, sang iblis. Yang melihat keadaan ini mulai memasang wajah tak senang, dan pada saat ini dirinya mulai bisa merasakan adanya sebuah ancaman yang ditimbulkan oleh ketiga sosok besar itu. Karena tak ingin kalah, sosok iblis itu mulai mengaum hingga simbol-simbol iblis hitam mulai muncul di permukaan wajahnya. Bahkan wajah itu nampak tumbuh semakin besar dengan aura yang terlihat begitu menakutkan. Melihat adegan ini dengan cepat, 3 sosok penguasa yang merupakan gadis dari klan Phoenix dan juga 2 lainnya mulai melepaskan api abadi, sinar cahaya warna-warni, dan juga tinjuan raksasa purba yang menyapu ke arah wajah dari sang iblis. Dari kejauhan Muchen yang melihat pertempuran ini, dirinya memilih untuk segera melaju ke atas para pasukan binatang surgawi. Dengan gerakan pasti, segel batu mulai melayang di hadapannya dan kemudian memancarkan sinar cahaya putih yang nampak begitu berkilau. Di bawah pengaruh dari sinar cahaya putih, ribuan pasukan yang sebelumnya menutup mata mulai membuka mata mereka. Hal ini membuat aura penghancur yang bersemayam di dalam tubuh pasukan mulai membumbung tinggi. Di tengah tatapan banyak mata orang-orang, Muchen mulai duduk bersila dan mencoba fokus terhadap tahap selanjutnya. Setelah berhasil mengaktifkan segel itu, Muchen merasakan jika semangat juang dari pasukan ini melebihi semangat juang dari pasukan Jiuyu. Karena semangat juang yang terlalu tinggi, Muchen merasakan sakit pada kepalanya yang cukup menggila. Beruntungnya dia sudah mempersiapkan segalanya. Dengan memfokuskan pikiran, Muchen mulai membiarkan semangat juang itu menyerang tubuhnya. Hal ini membuat energi di dalam tubuh Muchen mulai terasa begitu mengerikan hingga siap untuk dikeluarkan. Tak jauh dari tempat Muchen berada, gadis dari klan Phoenix kuno mulai berteriak, "Segel penghancur iblis!" Setelah teriakan ini menggema, pasukan yang ada di bawahnya mulai mengeluarkan cahaya dengan simbol-simbol kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan cahaya ini mulai mengembun dan kemudian membentuk sebuah rantai yang langsung mengikat wajah dari sang iblis raksasa itu. Dengan cepat gadis itu segera memberikan perintah pada Muchen untuk mengaktifkan pasukan binatang surgawi. Di bawah tatapan mata dari banyak orang, Muchen mulai memberikan perintah pada pasukan itu untuk segera aktif dengan susah payah.
Tak lama kemudian semangat juang mulai terasa menyebar sekitar altar kuno atau panggung kuno ini. Merasakan keadaan seperti itu banyak tokoh menatap tak percaya. Bahkan ada beberapa orang yang terlihat iri dengan keberhasilan Muchen. Namun mereka tidak berani memprovokasi pemuda itu karena takut terkena serangannya. Namun hal ini yang dilihat Jiuyu jelas berbeda. Gadis itu bisa melihat jika ada guncangan hebat yang diterima oleh Muchen, dan dia khawatir apabila pemuda itu akan mendapatkan serangan balasan karena tak kuat dengan beban dari semangat juang yang ada. Di bawah tekanan rasa sakit yang luar biasa, Muchen jelas tahu jika sekarang dirinya hanya memiliki satu kali kesempatan untuk menyerang. Karena hal inilah dia tetap mencoba untuk tetap tenang agar hasil yang diterimanya bisa lebih baik. Dengan pelan Muchen mulai mengangkat kepalanya hingga urat-uratnya menonjol. Melihat jika iblis itu telah disegel oleh ketiga penguasa, mulai membuat segel di tangan Muchen berubah. Dan tepat ketika segel itu selesai dibentuk, semangat juang mulai terlihat meletus hingga menyatu di udara. Energi ini pada akhirnya mengembun hingga membentuk sebuah tombak binatang purba dengan simbol pertempuran yang begitu rapat. Dengan satu kali hempasan tombak itu, serangan yang ada mulai melayang hingga muncul di hadapan dari wajah sang iblis dalam sekejap. Melihat serangan seperti ini, sang iblis mulai merasakan adanya krisis kehancuran yang akan segera dia dapatkan. Dengan energi penuh, iblis itu mulai berusaha untuk melepaskan rantai yang dibuat oleh ketiga penguasa. Melihat adegan seperti ini, ketiga penguasa mulai memperkuat rantai yang ada agar sang iblis tak bisa kabur. Dengan gerakan yang cepat, tombak yang telah dibentuk oleh seorang Muchen menghujam tepat di dahi dari wajah sang iblis raksasa, yang membuatnya langsung mengalami sebuah retakan besar hingga akhirnya tubuh sang iblis terlihat mulai mengecil. Menyaksikan pemandangan seperti ini, mata berbinar penuh bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah ketiga penguasa. Dengan kekuatan penuh mereka mulai mempererat tali dari rantai yang ada agar energi iblis tak lagi bocor keluar. Dengan gerakan santai, gadis dari klan Phoenix kuno mengganti segel di tangannya hingga semburan cahaya merah mulai mengarah pada sang iblis. Ketika serangan itu dilayangkan semakin banyak dan iblis itu sudah tak mampu menahannya, ledakan dari dalam tubuh sang iblis kali ini telah terjadi. Melihat jika iblis dari ras jahat asing ini sudah benar-benar meledak, mereka pun mulai bernafas dengan lega. Tatapan terima kasih yang begitu banyak mulai melayang pada seorang Muchen. Mereka bertiga merasa berhutang nyawa pada bocah ini, karena tanpa kontribusi dari Muchen hari ini, mungkin mereka bertiga yang merupakan gadis klan Phoenix dan juga dua lainnya tak akan pernah selamat. Orang-orang lain yang berada di dalam tempat ini juga memandang seorang Muchen seperti seorang pahlawan besar yang telah menyelamatkan nyawa mereka semuanya. Mendengarkan seluruh rasa terima kasih ini, Muchen memilih untuk mengabaikannya. Dia merasa jika tubuhnya sekarang tak kuat menahan rasa sakit yang ada. Bahkan cairan merah terus dimuntahkan dari dalam mulut Muchen. Ketika Muchen benar-benar pingsan, sosok gadis dari klan Phoenix kuno muncul untuk menangkap tubuh Muchen. Dan setelah bocah ini sadar, hal pertama yang Muchen lihat adalah makam dewa yang telah hancur. Dirinya mulai bergumam jika di masa depan dia pasti tak mau lagi mengendalikan semangat juang di luar kemampuannya. Seorang pria dari klan burung roh segudang kuno yang mendengarkan gumaman dari seorang Muchen berkata, sebagai seorang master formasi pertempuran, di masa depan kau akan merasakan banyak manfaat dari pertarungan hari ini. Mendengarkan ucapan dari pria ini, Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dan dirinya jelas tahu jika kesempatan ini memang bagus untuk pembelajaran baginya. Ketika Muchen mengedarkan pandangan matanya, seseorang yang tersisa di tempat ini hanyalah Jiuyu. Sementara Jiuyu yang menyadari tatapan mata Muchen berkata jika beberapa klan lain sudah pergi untuk mendapatkan peruntungan harta karun di tempat yang berbeda. Dan dia juga meminta pada Mo Feng serta Mo Ling untuk ikut melakukan penjelajahan bersama dengan kelompok Han San. Mendengarkan kata-kata ini, Muchen mulai paham. Ketika dia mencoba untuk mengepalkan tangannya, sebuah serbuk mulai terlihat. Dia jelas tahu jika serbuk ini berasal dari kehancuran segel batu pasukan binatang surgawi. Dan dia jelas merasa bersedih yang luar biasa karena tak bisa memiliki harta karun yang begitu kuat.
Gadis dari klan Phoenix kuno yang melihat tatapan mata Muchen nampak bersedih seperti itu, dia mulai tersenyum sebelum akhirnya mulai membentuk segel di tangannya. Bahkan tangan dari dua pemuda yang lainnya di samping dari gadis klan Phoenix kuno ini juga terlihat bergerak. Segel ini membuat 3 cahaya mulai menyelimuti tubuh dari seorang Muchen. Namun merasakan ada hal yang salah, gadis itu kembali berkata, "Sepertinya kau harus ikut dengan kami karena takdirmu bukan di tempat ini." Muchen yang mendengarkan kata-kata ini mencoba untuk bernegosiasi agar dirinya bisa mengajak Jiuyu. Jika keuntungan juga bisa diterima oleh Jiuyu, maka hal ini pasti akan sangat luar biasa dan juga cukup bermanfaat untuk ikatan dari keduanya. Mendengarkan kata-kata dari seorang Muchen jelas membuat 4 orang yang ada di tempat ini, yaitu Jiuyu dan juga 3 penguasa tersebut, mulai terkejut. Bahkan Jiuyu sama sekali tak menyangka apabila Muchen akan rela berbagi harta karun dengan dirinya. Gadis dari klan Phoenix yang merupakan salah satu penguasa itu ketika mendengarkan permintaan dari Muchen nampak terdiam sejenak. Ketika melihat Jiuyu juga berasal dari klan 9 Nether, akhirnya dia pun setuju. Mendengarkan hal ini, baik Muchen maupun Jiuyu mulai merasakan sebuah kegembiraan yang begitu mendalam. Dengan jentikan jari, sebuah cahaya mulai terlihat menyelimuti tubuh Jiuyu dan juga Muchen untuk dibawa ke suatu tempat tertentu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di suatu tempat. Di depan mereka berdiri kokoh sebuah kolam berwarna merah dengan bayangan binatang kuno yang ada di dalamnya. Meskipun hanya melihat sekilas, Muchen jelas mengetahui jika fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya begitu mengerikan. Dengan pelan, gadis dari klan Phoenix kuno berkata jika air dari kolam itu berasal dari esensi banyak binatang super ilahi dari zaman kuno. Dia juga menjelaskan jika air dari kolam ini yang berwarna merah terbentuk karena kelima raja ras jahat asing mengumpulkan binatang ilahi yang telah gugur menjadi satu tempat di sini. Namun karena esensi ini masih memiliki sebuah kesadaran, mereka mulai bergabung hingga membentuk hal lainnya yang kemudian mampu menyegel 5 raja dari ras jahat asing hingga tak bisa bangkit kembali. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Muchen dan juga Jiuyu mulai berdecak kagum. Dirinya yakin jika esensi yang ada di dalam kolam berwarna merah itu pasti akan sangat bermanfaat, membersihkan sumsum dan juga tulang di tubuh mereka, menempah kekuatan spiritual dan juga memperkuat tubuh fisik. Namun di tengah kekaguman itu mereka mulai dikejutkan dengan perkataan dari gadis klan Phoenix kuno yang mengatakan jika tempat ini bukan yang paling menarik. Ketika kedua orang itu mulai memperhatikan tempat sekitar, mereka mulai paham jika tempat ini memiliki perputaran waktu yang lebih lambat daripada tempat di luar sana. Melihat adegan itu, Muchen mulai menjilat bibirnya karena tak sabar untuk mendapatkan esensi yang telah tertinggal. Dengan tenang, gadis dari klan Phoenix kuno berkata, "Kalian bisa berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Namun kami tidak menyarankan kalian terlalu lama karena kalian bisa menyerap cairan merah yang ada hingga kekuatan spiritual kalian menjadi tidak murni. Tempat ini hanya bisa dibuka oleh kami bertiga. Maka dari itu gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Jika kekuatan kami sudah benar-benar habis, maka tempat ini tidak akan pernah bisa diakses untuk kedepannya lagi." Mendengarkan kata-kata seperti itu, Muchen jelas kecewa dengan kekuatannya dan juga Jiuyu. Dirinya yakin jika manfaat yang diserap pasti tidak akan pernah maksimal. Namun dengan pikiran yang cukup jernih, Muchen meminta pada 3 penguasa ini supaya tempat ini masih tetap bisa diakses untuk kedepannya hingga kultivasi orang-orang dari benua binatang ilahi bisa dimaksimalkan di dalam tempat ini. Hal itu pasti akan menjadi sebuah kekuatan yang begitu besar. Bahkan ini juga bisa menjadi persiapan bagi mereka ketika akan menghadapi serangan dari ras jahat asing di masa depan. Mendengarkan ucapan dari seorang Muchen, gadis dari klan Phoenix kuno mulai berpikir jika perkataan dari Muchen memanglah benar. Namun dia juga sadar dengan sisa kekuatan mereka bertiga membuat terobosan untuk tempat ini bukan hal yang mudah. Setelah berpikir cukup lama, gadis dari klan Phoenix mulai menyerahkan sebuah prasasti giok pada Muchen. Dengan bantuan dari prasasti giok ini, Muchen
masih bisa berteleportasi. Satu kali ketika merasa kekuatannya sudah cukup untuk menyerap seluruh esensi yang ada, Muchen yang telah menerima prasasti batu giok itu merasa sangat berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan pada dirinya, dan dia juga berjanji jika di masa depan dia akan melindungi dunia 1000 besar sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri. Mendengarkan janji dari Muchen, ketiga penguasa mulai tersenyum puas dengan tekad yang dimiliki oleh pemuda ini. Dengan senang, Muchen mulai mengajak Jiuyu untuk memulai kultivasinya. Namun gadis dari klan Phoenix kuno berkata jika di sisa hidupnya ini dia ingin mengajarkan Jiuyu beberapa petunjuk tentang evolusi burung Phoenix. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Jiuyu jelas sangat senang dengan keberuntungannya, karena dengan bantuan ini dia yakin bahwa di masa mendatang dia akan lebih mudah untuk menjadi seorang Phoenix kuno sejati. Muchen yang sudah melihat jika Jiuyu akan baik-baik saja mulai memutuskan untuk memulai kultivasi mandirinya. Ketika Muchen duduk di atas air yang berwarna merah itu, dia bisa merasakan sebuah energi yang begitu besar memancar dari dalam air merah. Bahkan energi yang masuk ke dalam tubuhnya seakan-akan mulai memaksa menuju pada kondisi puncaknya. Energi ini juga membuat simbol naga dan Phoenix yang ada di tubuh dari Muchen menggeliat hingga menimbulkan auman yang begitu keras, dan simbol yang awalnya berwarna emas kini telah mulai berubah menjadi warna merah karena mendapatkan energi dari esensi spiritual berbagai roh binatang tingkat dewa di dalam tempat ini. Menyadari hal itu, baik Muchen maupun para penguasa telah merasakan sebuah keterkejutan yang begitu mendalam. Muchen tak menyangka jika energi di tempat ini akan mampu membuat simbol naga dan Phoenix bertumbuh dengan begitu pesatnya, sehingga tiga penguasa tak menyangka jika seorang manusia yang terlihat biasa-biasa saja akan benar-benar mampu memadatkan simbol naga dan juga Phoenix sejati. Mereka yakin jika Muchen akan membawa sebuah perubahan besar menjadi seorang penguasa dunia di masa depan nanti. Di tengah tatapan mata seperti ini, Muchen memilih untuk tetap fokus, dan dia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk menyerap sebanyak mungkin esensi di dalam kolam merah ini supaya kekuatan di dalam dirinya pun meningkat. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kekuatan Muchen akan sekali lagi meningkat pada level berikutnya setelah dia mendapatkan energi dari esensi cairan merah di dalam kolam ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sok.